Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning for all my students, and how are you doing? Yes, I hope all of you fine, stay healthy and keep spirit of our lesson today, even though we are learning by online, by long distance learning program. Oke, Miss harap kalian semua tetap jaga kesehatan dan tetap semangat meskipun saat ini kita sedang melakukan pembelajaran jarak jauh, yaitu melakukan pembelajaran melalui online atau daring. Oke, today in our first meeting we meet again after we doing daily examination 1. Hari ini adalah pertemuan kita pertama kembali melakukan aktivitas kita, melakukan pembelajaran melalui online setelah kita melaksanakan ulangan harian pertama. Oke, sebelumnya sebelum UH sudah Miss jelaskan bab 1 dan bab 2. Dan untuk hari ini kita akan masuki bab 3, yaitu materi kita tentang asking and giving suggestion or advice, menanya dan memberi saran atau nasihat. Oke, next. Tujuan pembelajaran, learning objective. At the end of our lesson, students are able to identify the expression of asking and giving suggestion from the short dialogue. Jadi di akhir pembelajaran nanti kalian diminta untuk mengidentifikasi ungkapan asking dan giving suggestion dari dialog. Oke, next. What is suggestion? Ya, pertama sekali kita harus tahu apa itu suggestion. Suggestion adalah saran atau nasihat. Oke, kita lihat lebih jelasnya. Suggestion itu adalah the form of solutions, advice, or idea when someone asks or gives suggest. It can be accepted or refused. Jadi, saran itu dia bisa berbentuk solusi, nasihat, atau ide ketika seseorang bertanya atau memberikan saran. Dan itu bisa diterima atau ditolak sesuai dengan pribadi masing-masing. Oke, selanjutnya, the purpose of suggestion. Tujuan dari saran itu apa? Tujuannya adalah to propose an idea or plan for someone else to do something. Jadi tujuannya adalah menawarkan ide untuk seseorang apabila seseorang tersebut meminta pendapat atau saran kita. Oke, selanjutnya yaitu suggestion sendiri itu biasanya identik dengan kata should, yang artinya harus atau keharusan, ya. Saran itu identik dengan kata should. Contoh, you should listen to more English song. Kamu harus mendengar lebih banyak lagu-lagu bahasa Inggris. You should sing more English song. Kamu harus menyanyi lagu bahasa Inggris. You should understand the lyric, memahami lirik. You should read more stories in English. Kamu harus membaca lebih banyak cerita-cerita dalam bahasa Inggris. Oke, ini contoh penggunaan dari should, yaitu berupa saran. Oke, next selanjutnya yaitu Miss akan tanya nih, kapan seseorang itu meminta saran? Oke, pertama, doesn't know what to do to solve the problem. Pertama, dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya untuk memecahkan suatu masalah. Jadi kita bisa minta pendapat sama orang lain. Kemudian decide the best way to solve our problem. Jadi bagaimana cara memutuskan cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kita harus meminta saran ke orang lain gitu, agar masalah yang kita hadapi itu lebih meringankan kita dan tidak jadi beban untuk kita gitu. Jadi saran itu penting. Oke, dalam memberikan atau menanyakan saran, kita perlu ungkapan. Oke, ungkapannya adalah asking for suggestion or advice, meminta saran. Pertama adalah do you have any suggestions? Oke, kamu ada saran? Gitu. Apakah kamu ada saran? Gitu. Yang kedua, what do you think I should do? Menurut kamu apa yang harusnya saya lakukan? Yang ketiga, please tell me what to do. Beritahu saya apa yang harus saya lakukan. Selanjutnya, do you have any idea? Kamu punya ide? Oke, selanjutnya, what's your advice? Saran kamu? Apa saran kamu? Gitu. Oke, ini untuk menanyakan saran. Oke, kalian bisa menggunakannya ketika meminta saran. Oke, selanjutnya yaitu giving suggestion. Giving for suggestion or advice, memberi saran atau nasihat. Yang tadi itu menanyakan
atau meminta saran. Ini memberikan. Oke, kita lihat ungkapan yang pertama. You should better, ya. Kamu harusnya lebih baik gitu. Kamu bisa menyambungkan kalimat kamu sendiri ya. Ini ungkapan yang pertama yang kamu gunakan sebelum kamu menggunakan kalimat kamu sendiri. Oke, yang kedua ada how about. Bagaimana kalau gitu. Oke, next selanjutnya I suggest you. Saya sarankan kamu gitu. Ini memberikan pendapat atau memberikan saran. Kemudian selanjutnya if I were you, I would. Jika saya kamu, saya akan gitu. Oke, selanjutnya ketika kita menanya atau memberi, itu pasti ada yang namanya menolak atau menerima. Jadi saran itu tidak harus diterima atau tidak pun ditolak. Jadi ada yang diterima ataupun yang ditolak. Yang diterima dan ditolak itu kita harus juga menggunakan ungkapannya. Oke, accepting suggestion ya, menerima saran. Oke, apa saja ungkapannya? Pertama, that's a good idea. Yang pertama, itu adalah ide yang bagus. I will do it. Saya akan melakukannya. Selanjutnya, good, that's the best one. Bagus, itu adalah yang terbaik. Yes, you are right. Ya, kamu benar. Oke, selanjutnya, I will try. Thank you. Saya akan mencoba. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu refusing suggestion. Ini accepting suggestion, yaitu menerima. Kemudian refusing suggestion, menolak saran. Oke. Pertama ada no, I don't think so. Tidak, menurut saya tidak. Kemudian I can't do that. Saya tidak bisa melakukan itu. I'm afraid I can't. Saya takut saya tidak bisa melakukannya. Could you give me another way? Bisakah kamu memberikan saya cara yang lain? Oke, selanjutnya I think it can solve the problem. Saya pikir itu tidak bisa menyelesaikan masalah gitu. Dia menolak saran. I'm not sure. Saya tidak yakin. Jadi ini adalah contoh dari refusing suggestion. Oke, tadi ada asking suggestion, giving suggestion, kemudian accepting dan refusing. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh. Itu contoh dari suggestion itu sendiri. Kita lihat di sini ada dua orang yang melakukan percakapan. Oke, kita lihat ya, kita baca dahulu. Hi Kayla, how are you doing? Hi Kayla, bagaimana kabar kamu? Kayla, hi, pretty good, saya baik. How about you? Bagaimana kamu? Jen, well, Kay, look at me. I need to lose weight. What do you think should I do? Baiklah, Kay, lihat saya. Saya itu ingin menurunkan berat badan. Apa yang harus saya lakukan? Kayla, if I were you, I would reduce my food portion little by little. Jika saya kamu, saya akan mengurangi porsi makan saya. Kemudian si Jen bilang, I'm not sure another way, katanya. Saya tidak yakin yang lain. Kayla, start exercising regularly. Kemudian dia bilang, ya, melakukan olahraga ringan, katanya. Kemudian si Jen bilang, yes, good idea, I will try it. Thank you, Kayla. You're welcome. Ya, sama-sama. Oke, kita bisa lihat di sini. Yang Miss tandai, yang Miss garis bawahi, kita lihat yang pertama. What do you think should I do? Itu dia melakukan asking suggestion, yaitu menanyakan saran kepada si Kayla. Kemudian si Kayla menjawab if I were you. Itu giving suggestion, yaitu memberikan saran. Kemudian si Jen, I'm not sure. Itu dia melakukan refusing suggestion. Dia menolak saran dari si Kayla, yaitu mencoba untuk mengurangi porsi makannya, katanya. Kemudian dia si Kayla memberikan saran lain, yaitu melakukan olahraga ringan. Si Jen bilang, yes, good idea, I will try it. Itu dia accepting suggestion, yaitu menerima saran dari si Kayla. Oke, jadi ini adalah contoh dialog, mengidentifikasi dialog mana yang termasuk asking suggestion, giving suggestion, refusing, dan accepting suggestion. Oke, untuk semua materi hari ini itu kalian catat di buku catatan khusus bahasa Inggris ya, semua dari mulai yang pertama sampai yang contoh ini tadi. Oke, seperti ini contoh yang dari asking suggestion, giving, refusing, dan accepting suggestion. Oke, kalian bisa lihat di sini ya, mengidentifikasi dialog. Oke, kemudian
kita masuk ke exercise. Oke, tugasnya adalah underline the dialogue below which one expression of asking and giving suggestion, accepting and refusing suggestion. Jadi di bawah ini ada dua orang yang sedang melakukan percakapan seperti yang Miss contohkan sebelumnya, dialog. Kalian di sini diminta untuk identifikasi ya dengan cara menggarisbawahi mana yang termasuk ungkapan dari asking, giving, accepting, or refusing suggestion. Dengan cara pertama kalian garis bawahi dahulu, kemudian kalian buat tanda panah di sampingnya, kalian buat apakah di asking, giving, accepting, or refusing. Ini kalian kerjakan di kertas lembar, buat nama, kelas, bidang studi, tanggal, dan hari. Buat di atas tugas bahasa Inggris. Oke, dikumpul di hari Sabtu ya. Good luck for your exercise. Thank you for your attention. Okay, I think enough for our lesson today. I hope all of you have understood when I explanation this material, this meeting. I end with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning for all my students.